Selamat semuanya. Ya, Yang ada hujanan ya. banyak. Banyak. Banyak tuh hujanan tuh. Dua bisa nggak bantu? Ini Hujanan mas. Enggak salah. Oke. Ya, ya kalau hujanan itu mandi dan pagi mau mandi. subuh mandi. Ya teman-teman, ini pertemuan terakhir ya sebelum kita UTS gitu. Jadi nanti tapi ada satu bab yaitu mengenai etika lingkungan nanti akan saya berikan bahannya saja untuk dipelajari. Dan itu kan saya pernah juga satu kali nggak masuk ya, nah sakit itu, nah nanti sebagai pengganti dari yang saya nggak masuk. Nanti setelah kelas ini akan saya posting mengenai etika lingkungan. Ya teman bisa belajar sendiri ya. Saya beri PowerPoint-nya, poin-poinnya dan juga dengan nanti ada jurnal, naskah jurnal. Yang silahkan nanti teman-teman pelajari di sini. Nah, karena kalau mau mencari hari di tengah perkuliahan sulit ya, mencari pengganti ya udahlah dipelajari. Karena itu nanti akan masuk jadi salah satu bab juga yang nanti akan saya ujikan di UTS ya. Nah, hari ini kita selesaikan mengenai prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu karena ini juga penting ya teman-teman. Prinsip itu yang berasal dari konvensi internasional itu merupakan salah satu sumber hukum ya, untuk lingkungan karena hukum positif ya, hukum lingkungan nasional kita itu dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam konvensi Rio de Janeiro ya. Jadi seperti ada prinsip kemarin kita sudah belajar soal prinsip keadilan antar generasi ya, prinsip keadilan intergenerasi ya, kemudian prinsip apa lagi? Ini masih ingat? Ayo dibuka lagi catatannya. Tanggung jawab. Kedaulatan dan Tanggung jawab. Tanggung jawab negara. Nah itu apa namanya? Prinsip-prinsip yang karena dalam menyusun sebuah hukum positif atau norma hukum itu pasti kita menentukan dulu nih apa dulu yang bisa terus idealnya seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada aturan, ada pasal, enggak ya? Pasti pasal itu mengapa misalnya seperti itu pasti ada dasarnya. Nah dasar itu ada pada prinsipnya ya, prinsip dalam yang kemudian mengembangkan sebuah aturan hukum. Nah, coba kita review sebentar. Ada yang masih ingat prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara apa? Prinsip yang mengakui adanya porsi yang lebih besar bagi negara-negara maju akan tanggung jawabnya dalam penanggulangan masalah-masalah lingkungan. Itu prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab bersama tapi berbeda. Yang pertama Mas, prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara. Maksudnya apa? Coba ada yang mau menjawab? Bu. Ya. Setiap negara diakui kedaulatannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbeda dalam batas-batas teritorialnya dan yurisdiksi negara-negara yang bersangkutan. Ya. Jadi ya kita mengakui bahwa lingkungan itu lintas batas, tapi bagaimanapun juga pengelolaannya ada pada masing-masing negara ya. Tapi dampak terhadap lingkungan itu kita akui bahwa itu menjadi tanggung jawab bersama gitu kan. Tapi tanggung jawab itu lagi-lagi tidak akan sama karena kontribusi yang kita timbulkan akibat dari pengelolaan lingkungan di dalam itu berbeda-beda. Oke, kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan antar generasi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu prinsip keadilan antar generasi? Pastinya. Silakan Mas. Namanya siapa? Sandi, Bu. Sandi. Ya, silakan Mas Sandi. Pemanfaatan SDA di masa sekarang harus sesuai dengan kebutuhan kehidupannya, tetapi tidak boleh mengorbankan SDA untuk masa depan. Masa depan. Masa depan itu siapa? Generasi selanjutnya. Generasi yang akan datang. Betul ya, generasi selanjutnya. Keadilan antar generasi. Kemudian ada satu lagi mirip ya, prinsip keadilan intergenerasi. Ada yang mau menjawab? Pasti lagi. Yang lain dulu, yang lain mungkin? Ada yang mau menjawab? Ini yang nggak main HP nih, masnya sama mbaknya ini nggak tercatat. Gimana? Saya bukan kelas ini, tapi yang dari kelas ini. Oh, oke. Masnya juga bukan kelas ini? Ini usahanya apa? Sekarang nyatetnya pakai HP ya.
kena hujan seperti Kenapa? kepak selatan tadi. Kena hujan. Iya, jadinya kan mobil dalam kena. Ya, oke. Tahu nggak Mas prinsip keadilan intergenerasi apa? Ya, Pak. Mana tadi juga pakai HP. Iya. Itu biar nggak lupa, biar pakai catatan kayak gini ya. Oke, ada mungkin ada yang tahu keadilan intergenerasi? Coba Masnya apa? Kalau intragenerasi itu sesama generasi tetapi berbeda kelompok antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Ya, kelompok yang kaya dan selalu yang kaya dan yang miskin. Oh, iya. Tidak boleh lingkungan dan sumber daya alam itu tidak boleh hanya dinikmati sebagian kelompok atau sebagian orang saja ya, tapi kemudian merugikan ya penggunaan lingkungan dan SDA oleh sebagian orang ini kemudian itu merugikan hak orang lain atas lingkungan yang baik dan sehat juga. Jadi artinya sama semua punya akses yang sama, punya hak yang sama dan tidak boleh penggunaan oleh hak lain itu merugikan hak yang lainnya. Oke, terima kasih ya Mas. Kemudian prinsip yang selanjutnya yang keempat itu prinsip keterpaduan pembangunan dengan perlindungan lingkungan. Ada yang tahu? Apa? Ya Mas, silakan. Oh, malu sih. Ya, silakan Mas. Prinsip yang mengatur pelestarian lingkungan dari segala hal tentang pembangunan dengan juga meminimalisir faktor pencemaran lingkungan. Oke, ya bisa begitu ya, meminimalisir faktor pencemaran lingkungan. Dalam konteks apa Mas? Dalam konteks pembangunan ya, kemudian investasi ya. Boleh sih kita membangun, boleh kita menginvestasikan ya, tetapi itu harus terpadu dengan perlindungan lingkungan. Terima kasih. Namanya Mas siapa? Apa? Mas Alfa. Oh, sama nama dosen sini ya. Saya Pak Abdurrahman Alfa itu dari ngomongnya Pak Alfa. Tapi lama-lama saya gampang panggilnya kokoh aja nih, kokoh gitu kan. Kan kayak kokoh gitu. Memang kokoh kalau gitu. Ya, oke. Itu namanya Alfa gitu ya. Terus itu tadi namanya siapa? Surya. Siapa namanya? Sandy. Bukan nama enaknya juga ya saya. Oke. Ya, kemudian yang kemarin terakhir adalah prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda. Namun dan different responsibility ya. Itu tadi yang dijelaskan sama kamu saya mas namanya main kita ngobrol panjang kecil lupa nama. Paris. Mas Paris ya. Oh, maaf ya. Saya benar sebelum ngapalin nama mahasiswa itu saya lupa. Mohon maaf ya. Tapi kalau melihat wajahnya itu lebih mudah dibandingkan saya harus ingat nama. Namanya oke banget gitu. Ya, tadi tanggung jawab sama tapi berbeda itu maknanya bahwa negara di dunia itu punya tanggung jawab, ya semua bertanggung jawab atas pelestarian bumi gitu ya. Tetapi pelaksanaan tanggung jawab itu yang tentunya berbeda ya antara satu negara dengan negara yang lain. Yang membedakan apa ya? Yang membedakan adalah kontribusi ya terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Semakin besar pencemaran dan kerusakan yang dikontribusikan oleh suatu negara, tentu tanggung jawabnya akan semakin besar. Semakin kecil ya tentu tanggung jawabnya akan semakin kecil. Jadi ya, tanggung jawab itu proporsional. Ya, jadi itu prinsip dari tanggung jawab bersama tetapi berbeda. Oke, jawaban prinsip ini dalam apa? Dalam konvensi perubahan iklim ya, UNFCCC yang itu menyatakan bahwa negara-negara maju karena penggunaan fosil fuel ya yang jadi penyebab utamanya pemanasan lebih besar karena industrialisasi mereka, maka tuntutan untuk mengurangi ya penggunaan energi fosil dan juga tuntutan untuk menahan ya laju pemanasan global itu bisa lebih besar dibandingkan negara yang bukan negara industri, termasuk Indonesia itu bukan negara industri ya. Kita masih sektornya masih perkebunan, ya dominasinya masih perkebunan ya. Jadi kontribusi kita punya kontribusi CO2 tetapi tentunya tidak sebesar negara-negara maju. Oke, nah kita lanjutkan hari ini adalah kemarin terakhir sampai ke 5 prinsip itu ya yang ini. Nah sekarang ini ya kita akan belajar mengenai prinsip tindakan pencegahan.
Ya, prinsip ini mewajibkan agar langkah pencegahan dilakukan pada tahap sedini mungkin. Ya, dalam konteks pengendalian pencemaran, perlindungan lingkungan paling baik dilakukan dengan cara mencegah pencemaran daripada menanggulangi atau memberi ganti kerugian. Ya tentu ya, segala sesuatu yang tidak baik ya, itu pasti lebih baik dicegah daripada ditanggulangi. Ya dulu kecil kita lebih baik mencegah daripada mengobati, itu berarti banyak hal. Ya contoh misalkan korupsi ya, dulu tuh kalau KPK masih Ibu itu dikatakan KPK itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Tapi bagaimana kemudian KPK itu kita jangan cuma memberantas dong, tapi mencegah gitu ya. Memberantas itu korupsinya udah jadi kemudian ditanggulangi gitu kan. Nah, bagaimana pemberantasan itu juga ada langkah preventif. Jangan orang itu jangan sampai punya kesempatan untuk korupsi. Nah, selalu KPK itu begitu ya. Artinya apa? Memang akhirnya terjadi suatu hal yang dulu kita itu punya kebutuhan untuk mencegah ya, daripada hanya sekedar menanggung. Sama juga dengan apa misalkan ya, terorisme ya, saya kasih isu yang besar aja ya. Terorisme ya, itu juga kalau pasti ada bagaimana supaya kita itu tidak hanya memberantas terorisme, tetapi juga mencegah, melakukan tindakan preventif ya. Jadi apa namanya, jangan sampai orang-orang itu kemudian dibiarkan dimudahkan bisa ikut ISIS gitu kan. Atau misalkan dulu ada isu bagaimana mantan anggota ISIS itu apakah dia orang Indonesia kemudian menjadi anggota ISIS di luar negeri, kemudian dia sudah tobat, apakah diperbolehkan lagi ke Indonesia? Dan itu kan menjadi perdebatan ya. Kita harus ambil langkah preventif gitu. Siapa yang masih bisa menjamin dia tidak akan membawa ya doktrin-doktrin kerasnya itu ya. Jadi banyak. Kemudian juga narkotika ya. Narkotika itu juga jangan sampai kemudian kita baru bertindak setelah banyak orang yang menjadi korban penyintas. Tapi bagaimana supaya peredaran narkotika itu terkendali misalkan. Banyak gitu ya. Sama halnya juga dengan pencemaran. Ya Pak, COVID lah. COVID itu juga ya. Kan kita mencegah ya menggunakan masker, mencuci tangan gitu kan ya teman-teman, kemudian meminum vitamin ya, menjaga imunitas, itu adalah langkah-langkah kita preventif. Kenapa ya, kita nggak bisa, kalau bisa jangan kena gitu. Jadi kalau udah kena ya harus kita obati, harus kita tanggulangi. Tapi kalau nggak kena itu justru lebih bagus. Nah sama ya, masalah lingkungan itu juga kalau bisa ditanggulangi, jadi kalau dicegah, jangan ditanggulangi. Ya apalagi lingkungan itu kalau dia sudah rusak, dia sudah tercemar, kalaupun direhabilitasi ditanggulangi, sulit untuk kualitasnya itu sama. Ya katakanlah sebelum tercemar kualitas lingkungan itu ada di angka 9 ya. Begitu tercemar kemudian dipulihkan untuk naik sama dengan kondisi angka 9 itu sulit ya. Pasti nanti ya bisa sih ditanggulangi, bisa sih di recovery, tapi paling sebagus-bagusnya cuma sampai level 7. Nah misalkan kayak gitu saja. Artinya apa ya, kalau bisa kita mencegah. Nah ini juga ya, langkah preventif itu harus diutamakan. Ya, karena sifat lingkungan itu kalau dia tercemar atau rusak itu bisa tidak terpulihkan, bahkan tidak terpulihkan. Nah, ini menarik ya, pencegahan ini adalah langkah yang paling mudah dilakukan oleh manusia. Dalam kaitannya apa? Dalam kaitannya adalah karena dalam tindakan pencegahan ini prinsipnya kita sudah tahu akibat lingkungan apa kalau misalkan kita melakukan suatu kegiatan atau suatu usaha, yaitu tahu kalau misalkan kita melakukan ini pendidikan usaha apa, misalkan usaha perkebunan atau usaha pengolahan limbah gitu misalkan ya. Dampak lingkungannya tuh ABCD. Maka karena dampak lingkungannya ABCD, kita harus mengambil langkah pencegahan 1, 2, 3. Jelas. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa menjangkau, yaitu nanti tertuang dalam dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan itu kayak gitu mainnya. Jadi untuk apa? Untuk kira-kira kalau kita melakukan usaha seperti ini ya, dampak lingkungan yang akan ditimbulkan itu apa gitu ya. Nah, ternyata dampaknya ini. Nah, kalau ini supaya mencegah itu kita harus melakukan apa? Itu semua udah pasti gitu ya teman-teman. Jadi tinggal kita melakukan saja upaya-upaya pencegahan supaya dampak-dampak yang diperkirakan itu bisa diatasi.
Nah, yang membedakan adalah ini ya, prinsip kehati-hatian. Ya, ini agak mirip ya dengan pencegahan, tetapi sebenarnya kedua prinsip ini memiliki perbedaan yang sangat prinsipal. Tadi ya, kalau prinsip pencegahan itu kita sudah tahu ya, pengetahuan itu ahli gitu ya dalam AMDAL gitu kan, atau dalam uji kelayakan ya, karena namanya uji kelayakan AMDAL itu terlihat gitu ya. Ilmu pengetahuan itu bisa menjelaskan ya dampaknya itu yang akan diperkirakan seperti apa. Karena dampak itu bisa diperkirakan maka bisa dicegah itu kan konsepnya. Tetapi kalau ternyata untuk urusan lingkungan itu kadang tidak semudah itu, gitu ya. Kenapa tidak semudah itu? Karena ternyata ilmu pengetahuan atau pengetahuan manusia itu terbatas. Ya, untuk mengetahui sebuah fenomena itu kadang pengetahuan manusia itu terbatas dalam pengertian pada saat terjadinya ya akibat dari suatu aktivitas itu ternyata ilmu pengetahuan itu belum menjangkau itu, gitu ya. Atau misalkan terdapat perbedaan pandangan ahli, gitu kan. Contohnya misalkan gini, kita nggak mau mendirikan usaha X ya. Apa sih dampak dari usaha X katakannya? Misalkan startup yang sekarang ini sedang booming gitu ya. Nah, startup itu kan boomingnya baru-baru ini, gitu kan. Dampak lingkungannya apa? Belum ada yang tahu, karena belum pernah kita punya usaha startup ya. Bagaimana kemudian kita mengkaji ilmu ya, ahli ini, misalkan ahli lingkungan atau dia ahli pencemaran begitu kan, atau ahli yang lain misalkan. Ternyata mereka nggak bisa menjelaskan. Kita belum punya residen sebelumnya, dan ini adalah jenis usaha baru, sehingga apa namanya terhadap lingkungan belum bisa diperkirakan. Nah, ini yang artinya. Nah, kalau seperti itu ya, memang kita tidak bisa mencegah. Kalau mencegah tadi sudah jelas nih, ya ini kemudian kita ambil upaya preventif. Tapi kalau serba ketidakjelasan seperti itu, ya kami juga tidak bisa menjelaskan apa. Maka menurut prinsip ini, kemudian bukan alasan kemudian kita tidak berhati-hati. Nah, ini agak sulit ini memang ya. Kita nggak ngerti apa dampaknya, belum ada yang tahu, tetapi itu tidak melepaskan kewajiban kita untuk berhati-hati. Nah, atau misalkan begini, ada pandangan ahli yang berbeda. Ya. Misalkan kalau kita melakukan aktivitas ini ada yang mengatakan, oh boleh silakan, aman, ya dampaknya itu bisa dikendalikan. Ada yang mengatakan, oh enggak, dampaknya nggak bisa dikendalikan. Kita belum punya sistem, kita belum punya alat yang bisa mengendalikan dampak lingkungan. Terdapat perbedaan ahli. Kita mau percaya yang mana? Dua-duanya ahli, dua-duanya berbasis dengan sains gitu kan. Nah, untuk hal yang seperti itu juga maksudnya adalah kehati-hatian. Berarti ada ketidakjelasan ilmiah di situ. Nah, maksudnya apa? Meskipun para ahli itu berbeda pendapat, itu kan menjadi alasan pembenar kita tidak melakukan upaya berhati-hati. Lalu gimana upaya kita untuk berhati-hati? Nah, ini menarik ya. Ada saya punya cerita ya, ada yang dari Balikpapan dari sini. Ada yang dari Balikpapan? Atau nggak mau ngaku? Mesti dari mana Mas senyum-senyum? Dari Pati ya. Oke, dia baru kelihatan sih. Orang Jawa itu loh, bisa melihat itu. Ya, jadi apa namanya ya, di tahun 2018 itu terjadi pencemaran Teluk Balikpapan ya, sebanyak 3.000 barel itu 4 tahun. Ya. Nah, ini sebenarnya kesimpulannya ya, saya ingin kesimpulannya dulu. Kesimpulannya ada dalam hal ini, Pertamina tidak bersalah, tetapi Pertamina melanggar prinsip kehati-hatian. Melanggarnya di mana Bu? Nah, baru cerita. Jadi kesimpulannya dulu ini, baru kemudian saya cerita. Nah, jadi 2018 Oktober akhir ya, kalau tidak salah, jam 2 pagi itu ditemukan aroma menyengat ya, minyak itu tumpah gitu. Dan akibat tumpahan minyak yang banyak itu ya, kemudian ada 5 kapal terbakar atau 5 orang meninggal. Dan kemudian ada kapal terbakar dan ada korban meninggal dunia gitu ya. Nah, pada saat itu nggak ada yang tahu ya sumber minyak seluas ini itu dari mana. Ya, Pertamina mengatakan dengan sangat yakin bahwa ini nggak mungkin kebocoran pipa kami, karena pipa kami itu usianya masih 20 tahun.
masih layak untuk usia 20 tahun, jadi nggak mungkin bocor. Gitu kan. Dan Pertamina mengklaim bahwa ini pasti kebocoran dari kapal yang lewat. Gitu kan. Tapi kok sebanyak ini gitu. Nah, kemudian itu berjalan selama 2-3 hari ya, nggak ada kejelasan sumbernya itu dari mana. Pertamina selalu gitu dulu, tapi dia selalu mengelak ya. Tapi belum ada kepastian dari mana kan. Nah, kemudian akhirnya ada orang menyelam, kemudian ditemukan ya bahwa sumber dari minyak yang mencemari Balikpapan itu adalah pipa Pertamina, tapi bukan patah, tapi bukan bocor tapi patah, di parah ya. Makanya bisa sangat luas sekali dampaknya ya, bukan hanya bocor tapi patah. Nah, tapi dalam hal ini memang Pertamina tidak bersalah. Kenapa? Karena pipa yang patah itu diakibatkan karena ada kapal yang nakodanya itu orang asing yang dia salah menangkap informasi, kemudian dia melepas jangkar. Padahal di area di mana di bawahnya itu ada pipa yang penyambung minyak itu ya, itu adalah area larangan untuk lepas jangkar. Tapi karena nakoda ini dia salah paham, dia melepas jangkar yang menyebabkan pipa Pertamina itu patah. Dan pipanya masih layak, betul, masih 20 tahun. Kalau kita melihat ini, memang Pertamina tidak bersalah, gitu kan. Ya pipanya gimana aja kok, itu kan orangnya yang mengendarai kapal itu yang kemudian dia salah memberi informasi dan salah melepas jangkar. Memang si nakodanya kemudian disanksi pidana karena ada menyebabkan korban jiwa meninggal dan ada kapal yang terbakar. Tapi bukan berarti Pertamina kemudian bebas dari sanksi. Dia tetap menjatuhi sanksi, tapi sanksi paksaan pemerintah untuk membersihkan Teluk Balikpapan dari pecahan minyak. Dan salah Pertamina di mana, Bu? Salah Pertamina dia adalah lalai untuk menerapkan keberhati-hatian. Keberhati-hatiannya di mana harusnya diambil? Nah, pada saat pipa Pertamina itu kita waktu pada saat meskipun nggak ada yang tahu sumber pencemarannya itu di mana, harusnya Pertamina dengan sigap langsung mematikan keran yang mengalirkan minyak itu. Walaupun dia sangat yakin sumber pencemarannya itu bukan pipanya. Kenapa? Karena ternyata faktanya pipa itu sudah upah jam 2 pagi. Tapi Pertamina baru mematikan keran itu jam 7 pagi. Jadi bayangkan berapa tumpahan minyak itu yang keluar. Itu diperkirakan sekitar 3.000 barel. Nah, andaikan pada saat itu misalkan Pertamina itu langsung mengambil langkah hati-hati, walaupun tidak ada kepastian informasi dari mana sumbernya ini, jam 2, katakan setengah 3 ada ditutup kerannya, kan tidak akan sefatal itu. Gitu kan. Nah, ini makna dari penerapan prinsip kehati-hatian. Memang kita tidak tahu. Memang belum ada informasi yang jelas. Memang semuanya masih sudah belum pasti. Masih ada yang berupa desas-desus. Tapi apa salahnya sih kita melakukan tindakan kehati-hatian? Nah, ini beda ya dengan yang berupa tindakan pencegahan. Itu teman-teman. Ada lagi itu kasus, tapi ini lebih lama ya, kasus di Perhubungan Mandalawangi. Nah, kalau itu tadi adalah badan usaha ya, yang dianggap melanggar kehati-hatian. Yang kalau kasus Mandalawangi itu yang melanggar prinsip kehati-hatian itu, precautionary principle itu adalah pemerintah Jawa Barat. Ceritanya itu di Pegunungan Mandalawangi dilakukan pengalihfungsian lahan. Pengalihfungsian lahan itu tadi lahannya difungsikan sebagai hutan, gitu kan. Kemudian dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan. Itu namanya alih fungsi lahan ya. Jadi tadinya lahan pertanian kemudian dijadikan lahan pemukiman, itu namanya alih fungsi lahan. Nah, pada saat itu tentu pemerintah mengalihfungsikan lahannya pasti sudah dengan kajian ya, bahwa oke, nggak apa-apa itu dilakukan alih fungsi lahan. Tapi begitu sudah jadi lahan perkebunan, musim hujan kayak sekarang, kemudian terjadi longsor. Ya, longsor terjadi, ada rumah rusak dan ada korban meninggal. Nah, kemudian digugat ya, pemerintah digugat di pengadilan, dan pada saat itu yang menjadi hakim Takdir Ahmadi ya, Profesor Takdir Ahmadi yang saya minta kalian baca bukunya, udah baca belum bukunya Takdir Ahmadi? Belum. Ya dibaca loh ya, ini udah mau UTS ya, jadi harus baca buku referensi. Nah, karena Takdir Ahmadi ini dia paham ya, memang pada saat itu belum ada aturan normatif yang bisa mengatakan pemerintah bersalah. Jadi kalau kita hakimnya itu cara berpikirnya normatif, pemerintah bebas, nggak bisa disalahkan, karena itu kebijakan yang sudah didasarkan pada kajian sebelumnya.
Nah, tapi karena Pak Tahdir Ahmadi dia ahli ya di bidang lingkungan dan dia paham, kemudian dia mengambil prinsip internasional, yaitu precautionary principle ini, untuk menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab karena melanggar asas. Dan itu menjadi landmark decision ya, menjadi keputusan yang sangat fenomenal bahwa ternyata hakim itu bisa ya menggunakan asas atau prinsip internasional ya untuk mengadili sebuah kasus di Indonesia. Yang pada saat itu kalau kita mengkaji aturan itu nggak ada. Nah, jadi precautionary principle itu bisa nggak hanya berlaku bagi dunia usaha ya, tapi juga berlaku bagi pemerintah, berlaku juga bagi masyarakat. Artinya kalau dengan lingkungan, apapun segala sesuatu yang belum jelas, itu tetap kita harus melakukan kehati-hatian. Itu ya teman-teman mengenai prinsip kehati-hatian atau precautionary principle. Nah, dari praktek ini juga kita menyadari ya bahwa keberlakuan hukum internasional termasuk dalam hukum nasional itu ada dua cara. Cara pertama adalah dengan meratifikasi dan kemudian menampungnya gitu ya dalam format undang-undang. Jadi undang-undang hanya hasil ratifikasi itu nggak bisa langsung berlaku ya. Karena Indonesia mengikatkan diri untuk suatu konvensi. Indonesia tanda tangan. Apakah itu langsung mengikat ke Indonesia, ke dalam Indonesia? Nggak bisa. Ya itu baru mengikat Indonesia dengan kaitannya dengan negara lain, bahwa Indonesia juga tumbuh. Tapi untuk masuk berlaku ke dalam, mengikat warga negara atau penduduk yang ada di Indonesia itu perlu dibuat undang-undang lagi gitu loh ya. Jadi hasil dari konvensi itu dibikin lagi undang-undang ya seperti ini ya. Ini ada hasil konvensi, tetapi untuk mengikat ke dalam kita butuh undang-undang mengenai lingkungan hidup. Itu satu cara. Yang kedua ya berlakunya hukum internasional, masuk ke dalam hukum nasional itu melalui putusan hakim seperti yang dilakukan oleh Tahdir Ahmadi. Jadi belum ada aturan di Indonesia, kemudian dia mengambil ya, aturan konvensi internasional yang Indonesia sudah meratifikasi. Itu juga bisa menjadi cara berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional. Jadi ada dua cara itu. Ya. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Bedanya precautionary principle dengan pencegahan. Besok kalau misalkan keluar di UTS harus bisa jawab tuh ya. Jadi kasih kesempatan bertanya nggak mau bertanya. Diminta menulis ya. Jadi jangan menulis yang slide ya, slide itu gampang lah ya. Kalau slide itu bisa lah saya pilih, tapi tulislah apa yang nggak ada di slide yang itu saya jelaskan gitu. Karena sering ya, saya tuh ngasih soal ujian itu kadang jawabannya nggak ada di slide. Jadi kalau Anda itu mau menghafal sampai sehafal-hafalnya, nggak sama aja untuk nggak bisa jawab kalau tidak mengikuti perkuliahan. Jadi jangan dianggap, oh yang penting dapat slide-nya. Udah nanti pasti bisa jawab siapa bilang gitu. Ya, ya silakan Mbak. Kan sekarang pas ada kan bahkan biasanya kalau main pas masyarakat paling 1 sampai 2 tahun untuk maka juga ada lapangan itu dan orang mengatakan Ya, menarik ya, bagus ya. Apakah kita itu sudah menerapkan tindakan pencegahan? Kalau tindakan pencegahan saya rasa masih ya Mbak, masih kenapa? Karena AMDAL itu juga tentunya masih ada. Kemudian sekarang itu kita basisnya adalah RDTR, rencana detail tata ruang. Jadi untuk kan kita sistemnya sudah OSS ya, sudah OSS. Jadi perizinan itu termasuk untuk usaha kaitannya dengan lingkungan itu sudah satu single, satu pintu gitu. Nah nanti kita mau bikin usaha di daerah X, nah nanti begitu udah OSS itu nanti dari sananya itu sudah bisa mendeteksi sendiri, oh daerah ini bagaimana kondisi lingkungannya. Nah jadi sebenarnya kalau pencegahannya oke lah, mungkin kita bisa mengatakan masih bisa. Nah masalahnya kalau precautionary principle-nya apakah masih? Nah itu saya bisa katakan ini agak terdegradasi ya precautionary karena ya kita dimudahkan demi investasi ya udah deh nggak apa-apa lingkungan di agak longgar aja. Padahal apa menurut prinsip ini uang yang sudah jelas saja harus dilakukan, apalagi yang nggak jelas aja harus diantisipasi, apalagi yang sudah jelas. Nah ini apa yang sangat disayangkan. Cuman memang karena cipta kerja ini ya OSS ini juga belum sepenuhnya, maksudnya sudah berjalan tetapi belum sempurna ya. Cipta kerja juga sedang dibutuhkan, besar turunannya kan
masih ditinjau ulang. Apakah ada kasus ya yang misalkan dia perizinan berusaha, kemudian soal lingkungannya itu dia bermasalah karena tidak menerapkan precautionary principle. Itu memang saya terus terang belum tahu, belum ada contoh kasusnya. Nah, tapi kalau melihat dari dilonggarkannya ya masalah prosedur lingkungan hidup, saya bisa katakan ya precautionary principle yang menjadi ya, terima kasih Mbak, itu menarik sih sebenarnya kalau mau dibikin tugas akhir bagus juga itu ya, melihat undang-undang cipta kerja sektor lingkungan ditinjau dari keberlakuan precautionary principle. Jadi precautionary principle itu apakah sama atau dia terdegradasi? Yang saya katakan itu kan dari hipotesis Mbak. Ya kemungkinan kalau melihat dari dilonggarkannya sistem perizinan lingkungan itu bisa juga mengurangi precautionary principle. Nah, untuk memastikan apa harus diriset gitu ya, diriset, dikaji gitu kan. Precautionary principle itu apa syaratnya, kemudian di undang-undang cipta kerja itu beserta aturan di bawahnya itu bagaimana nah, mereka kemudian melindungi lingkungan dari dunia usaha itu kita bandingkan dari undang-undang sistem perizinan sebelumnya, apakah sama atau kalau semakin bagus enggak ya, boleh dipastikan enggak, tapi apakah sama atau dia nah kadang kita itu memang beropini itu sebenarnya masih hipotesis. Kalau di Indonesia itu masih hipotesis itu apa? Bisa terbukti, bisa enggak gitu loh ya. Jadi sifatnya masih belum kepastian, masih belum suatu hal yang fix. Supaya fix bagaimana Bu? Pengetahuan itu berarti sudah di fix ini harus di riset, yaitu fungsinya riset penelitian itu sebenarnya ya menguji hipotesis. Apakah undang-undang cipta kerja itu bermanfaat untuk rakyat Indonesia? Kan kok klaimnya pemerintah itu rakyat Indonesia sendiri kok yang dibutuhkan dengan dibukanya lapangan kerja, gitu ya. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, harus diriset. Ya, terus kalau masyarakat mengatakan juga kita justru dirugikan karena menguntungkan investasi. Lagi-lagi itu pasti baru hipotesa gitu kan. Perlu diriset. Nah, riset itu diteliti gitu ya teman-teman. Oke, tapi kalau risetnya anak S1 sih tuntutannya nggak sesulit, nggak susah banget ya teman-teman. Itu cukup kok mengkaji apa yang ada di aturan, kemudian bagaimana fakta di lapangan. Apakah sama? Kalau tidak sama, berbeda, aturannya bilang gini, di lapangannya bilang gini, sebetulnya apa? Nah, kemudian supaya sesuai teman-teman hasil eksploitasi. Ya itu kayak jadi nggak usah takut, nggak usah skripsi susah ya. Kalau kamu nanya sama cutting ya, yang males nggak pernah kuliah itu susah gitu. Tapi sebenarnya skripsi tidak sesusah itu. Ya karena saya ngomong gini pernah belajar skripsi. Ya tapi benar deh teman-teman ya, tidak ada sesuatu itu yang mungkin tuh kita melihat sulit itu karena kita belum mengalami, belum masuk aja, belum masuk aja gini kok. Oh cuma ini doang. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Bu, Ya silakan, Mas Faris. gimana Bu perbedaannya? Masih kurang paham. Masih kurang paham? Ya masih agak kabur sedikit tentang perbedaannya. Perbedaan precautionary dengan tindakan pencegahan. Ya, jadi gini Mas, kalau yang tindakan pencegahan itu bukti ilmiah itu sudah jelas. Jadi kalau Mas Faris itu katakan apa ya Mas ya? Katakan gini, kita kalau Mas Faris melakukan kaitannya sama lingkungan apa misalkan penambangan pasir misalnya di Kulon Progo itu akan merusak ekosistem. Kenapa? Karena udah ada bukti ilmiahnya, ya sudah ada presidennya, ya kejadian-kejadian sebelumnya juga mengatakan demikian. Ditambah dengan keterangan ahli lingkungan, ahli tata ruang mengatakan kalau penambangan pasir dengan skala sekian-sekian menggunakan alat berat itu akan mengubah landscape dan bentuk lingkungan dan ekosistem. Nah itu sudah jelas. Nah supaya tapi itu bisa ditanggulangi nggak? Kalau bukan ditanggulangi bisa diantisipasi nggak kerusakan itu? Tapi karena ini kita untuk mengambil pasir dari Sungai Progo misalkan itu. Oh iya bisa, walaupun ini sudah pasti ada akibatnya, tapi ada langkah-langkah pencegahannya. Maka kita sebelum menambang harus melakukan ini, dan penambangannya tidak boleh dari sampai skala sekian. Supaya apa ya? Supaya tadi, karena ini jelas nih, kalau lebih dari skala itu rusak lingkungan. Nah, ada tindakan pencegahan. Kenapa? Ilmiahnya udah pasti. Kita melakukan pencegahan juga udah pasti, gitu kan Mas?
Nah, ini makanya pentingnya AMDAL, pentingnya kamu menambang dengan izin, pentingnya pengawasan pemerintah itu ya untuk memastikan supaya usaha atau kegiatan yang kita lakukan itu dampak lingkungannya itu bisa dikendalikan, gitu ya. Nah, tapi kadang itu kan tidak selalu demikian, gitu loh Mas. Tidak selalu semua itu bisa diketahui ya. Pengetahuan manusia itu juga terbatas ternyata. Manusia bisa juga salah atau manusia itu bisa saja berbeda pandangan. Ada yang mengatakan ini bahaya, ada yang mengatakan itu tidak bahaya, gitu kan. COVID aja misalkan ada yang percaya, ada yang nggak percaya, gitu kan. Pandangan ahli ya, ada yang mengatakan COVID itu nggak usah ditakutkan, gitu kan. Karena dia seperti flu biasa, gitu. Terus kemudian ada yang mengatakan jangan sembarangan ini sama COVID, bahaya juga loh. Karena ada yang bilang kalau udah sekali kena COVID itu paru-parunya nggak akan pernah sama. Wow, macam-macam kan itu. Dulu kita mendengar itu. Nah, apa itu pertanda bahwa kepastian ilmiah, bukti ilmiah itu tidak selalu tersedia untuk kita. Lalu kita harus apa? Kan kadang jadi serba nggak jelas gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita tetap diwajibkan untuk berhati-hati. Nah, caranya gimana Bu? Oh, nggak jelas kok kita harus berhati-hati. Ya contohnya tadi kalau dari papan itu, saya bisa ngasih contohnya itu. Ya, nggak jelas, nggak tahu sumber pencemarannya dari mana. Ya, tapi harusnya walaupun katakan Pertamina itu 100.000% yakin bukan sumbernya dari pipanya, tapi kamu harusnya mematikan aja karena nyapa pusatnya semakin terang gitu. Karena toh kamu juga semua orang juga belum tahu sebenarnya dari mana, dan ada potensi meskipun kamu yakin kan potensi itu tetap ada gitu ya. Kalau dia sebutnya dari pipanya, dan setelah diselam bukan cuma bocor kata. Nah, di situ kemudian Pertamina dibebani tanggung jawab karena dia melanggar. Kenapa kamu berhati-hati? Dalam kondisi yang sudah tidak pasti, kenapa kamu berhati-hati? Nah, itu ya. Jadi kalau kita menteri perlindungan itu seperti itu ya teman-teman. Kalau nggak ada bukti yang jelas, kita tetap gitu harus berhati-hati. Sulit ya, ya memang sulit. Ada sih pernah ada yang kurang kita itu melakukan rekonstruksi psikol itu sampai sejauh apa aja pernah dari segitu ya, cuman apa namanya terlalu jauh gitu kan. Kalau misalkan kita harus belajar sampai ke sana, tapi ada yang menunjukkan risetnya itu untuk skala S3 gitu ya. Jadi penerapan rekonstruksi psikol itu kita dinyatakan bersalah kalau kita melanggar rekonstruksi psikol itu batasannya seperti apa? Karena toh kita nggak ngerti kan, serba ketidakpastian ilmiah. Jadi pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggarnya rekonstruksi itu sampai sejauh apa? Nah, dia berusaha seperti itu. Bagus sih. Begitu Mas, masih bingung? Berarti kalau yang pencegahan tuh biar nggak, kalau diibaratkan nggak jatuh di lubang yang sama, kalau keberhati-hatian tuh walaupun jatuh tapi seenggaknya nggak sakit banget gitu ya. Bisa kayak gitu. Bisa. Jadi apa ya? Kalau sama lingkungan ya, cara kita melindungi lingkungan lah ya. Kalau kita nggak ngerti tetap harus kita lindungi gitu lah. Harus walaupun katakan gini, cuaca lah sekarang kan lagi cuacanya lagi dingin banget ya. Ada namanya weather forecaster atau yang memperkirakan perkiraan cuaca gitu. Dia memperkirakan bahwa hari ini akan turun hujan. Itu kan baru perkiraan weather forecaster. Kok dia bisa memperkirakan akan turun hujan? Ilmu pengetahuan. Dia ahli klimatologi, dia ahli cuaca, dia ahli fenomena alam, menjelaskan wah macam-macam angin dari sana sudah ini dari sana. Ilmunya sangat kompleks ya teman-teman. Nah, kemudian dia bisa forecasting itu memperkirakan, guessing ya, menebak bahwa nanti akan turun hujan dengan kelembaban udara sekian itu bukti ilmiah ya. Nah, itu bisa diperkirakan apa? Udah kita melakukan tindakan pencegahan COVID. Ya, yang naik motor bawa motor gitu ya. Yang jalan kaki bawa payung. Kenapa? Karena sudah ada bukti ilmiah mengatakan nanti akan turun hujan. Kita percaya. Nah, tapi kemudian misalkan ya nggak ada weather forecaster atau nggak ada yang memprediksi nanti akan turun hujan karena cuacanya cerah, gitu kan? Tapi kemudian atau ada perbedaan dua ahli, nanti akan turun hujan. Yang satunya bilang nggak ada tanda-tanda nanti akan turun hujan karena saya sudah melakukan kajian gini-gini. Yang satunya mengatakan akan turun hujan karena saya menggunakan metode ini berbeda, kesimpulannya berbeda.
Dua-duanya ilmiah. Nah, kalau kita melakukan tindakan kehati-hatian, apa yang kita lakukan? Ya bawa aja payung, gitu kan. Ya itu, jadi ada upaya tetap harus berhati-hati. Tetap aja bawa aja jas hujan. Nah, jadi kayak gitu mas bedanya. Ya kan? Nah, lingkungan juga kayak gitu. Nah, tadi kaitannya tadi sama dengan cipta kerja, berarti mengurangi dong Bu, penerapan precautionary principle bisa jadi. Gitu ya. Nah, bisa jadi itu artinya hipotesis masih. Kalau mau membuktikan benar atau tidak harus diriset. Nanti kesimpulannya bahwa benar ini kurangi ya. Oke, nah kemudian yang ke-8 ya ini juga menarik ya teman-teman, prinsip pencemaran bayar atau polluter pays principle. Ini prinsip yang sangat terkenal. Ini adalah prinsip dari yang menjadi dasar pertanggungjawaban lingkungan. Nah, prinsip ini disebut juga prinsip internalisasi biaya lingkungan, mengandung makna bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi. Ya. Internalisasi biaya mengandung arti setiap pelaku usaha harus memasukkan biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh usahanya ke dalam biaya produksi. Maksudnya gimana? Ya ini udah keterangan di sini udah yang lanjut ya. Tapi sebenarnya begini. Sebenarnya ini sama dengan prinsip dalam hukum. Setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka orang itu harus bertanggung jawab. Itu asas ya, prinsip atau doktrin ya dalam hukum lingkungan kan. Kenapa orang itu harus bertanggung jawab? Karena dia menimbulkan kerugian, gitu kan? Kerugian bagi siapa? Bagi orang lain. Yang dimana hak orang lain itu dilindungi oleh hukum, kan gitu. Tapi hak orang itu menjadi tercederai karena perbuatan seseorang. Maka seseorang ini dia harus bertanggung jawab. Dan sederhana ya prinsip yang kita semua tahu ya. Ya kayak Anda misalkan punya mobil, Anda parkir diem aja, tiba-tiba ada mobil dari belakang kencang nabrak mobil Anda. Pertanggung jawaban hukum bilang apa? Setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dia bertanggung jawab. Ini sama prinsipnya, prinsip pencemaran membayar ya. Setiap orang yang karena perbuatan, karena usahanya, karena aktivitasnya menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup dan juga orang lain, maka dialah yang harus memberikan ganti rugi, yang harus bertanggung jawab. Ini makna dari prinsip polluter pays principle. Ya. Jadi setiap orang yang melakukan pencemaran, kerusakan lingkungan, maka dia yang harus bertanggung jawab. Bukan, yaudah saya bayar, kemudian saya boleh dia mencemari, bukan kayak gitu loh ya. Jadi dia pertanggung jawabannya setiap orang kan tadi ada pencegahan, ada keberhati-hatian. Tapi kalau ternyata tetap dia pencemaran kerusakan tetap muncul, lalu apa ya? Tetap bertanggung jawab dong. Kalau terus dia prinsipal, ya. Nah, cuman masalahnya, ya jelasan yang di sini ya, masalahnya apa? Dalam perkara lingkungan itu tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana kamu merugikan hakku maka kamu bertanggung jawab. Ya memang itu prinsip dasar, tapi why? Tapi bagaimana? Bagaimananya itu kalau yang dalam kaitannya lingkungan itu kompleks. Kok kompleks? Kenapa Bu? Satu ya. Kadang siapa pelakunya itu nggak tahu kita. Gitu loh. Siapa pelaku pencemaran, siapa pelaku kerusakan. Kalau mau dibukti kita nggak tahu. Kok nggak tahu Bu? Nah, contohnya apa? Udara di Jakarta lah. Udara di Jakarta itu udah dikatakan dia udara yang kotor. Ya. Berbahaya bagi orang yang punya orang yang rentan. Orang rentan itu kalau misalkan dia punya penyakit asma, dia punya penyakit saluran pernafasan. Kalau dia tinggal di Jakarta, ya, dia bahaya. Bahaya itu dalam artian apa? Ada yang saya pernah dapat report dari penelitian di mana itu dari luar negeri mengatakan udara di Jakarta itu bisa mengurangi 80 orang. Bayangkan. Kenapa? Karena sudah saking tercemarnya, ya, orang yang tinggal di dalam Jakarta itu secara ilmiah ya, lingkungan ilmiah, harapan hidupnya itu berkurang hanya karena dia tinggal di Jakarta. Kenapa? Karena udara yang dia hidup itu tidak sehat. Nah sekarang kalau kita mau cari, wah berarti banyak korbannya. Iya banyak. Siapa pelakunya? Sekarang Anda kalau orang Jakarta, saya mau minta ganti rugi ke siapa? Nggak tahu. Ya memang. Kenapa? Karena
yang menyebabkan udara Jakarta tidak sehat itu ya masyarakatnya sendiri gitu kan, orang-orangnya sendiri banyak gitu massal. Kamu mau minta ganti rugi ke siapa? Ke pemerintah gitu. Pemerintah tuh jadi gini, dalam hukum itu ada kausalitas ya, PMH ya. PMH itu ada perbuatan, ada kerugian, dan kemudian adanya kausalitas. Kausalitas itu apa? Bahwa kerugian yang dialami itu adalah benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, kan disebutkan karena orang yang lain. Nah, kalau kamu mau menuduh pemerintah harus bertanggung jawab karena misalkan saya jadi sakit, harapan turun, pemerintah tuh andilnya di mana dalam pencemaran udara? Kan sulit ya, karena ini Bu, andilnya karena kurang menerapkan baku mutu lingkungan. Nah, kalau kayak gitu, baku mutu lingkungannya yang kurang tegas atau kurang ketat, kita nggak bisa langsung minta ganti rugi gitu. Kenapa? Karena ini tadi kausalitas gitu loh ya, ada hubungan kausalitas, bukan karena penyebab yang lain. Itu sudah ada ya kalau masalah pemerintah itu harus mengubah kebijakan, yaitu ada City Law Suite tahun 2019 yang di Jakarta sudah diputuskan dan itu menang. Tapi bukan untuk meminta ganti rugi. Ya, yang dia mintakan adalah agar pemerintah kemudian menerapkan regulasi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah kemudian mengevaluasi kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak lagi, sehingga kalau gunakan itu pencemaran udaranya udah enggak dalam batasan baku lingkungan misalkan. Nah, dia hanya bisa sebatas tentang perubahan kebijakan atau regulasi. Tapi kalau meminta ganti rugi itu harus benar-benar dijelaskan bahwa kerugian yang saya alami itu tidak lain dan tidak bukan itu disebabkan karena perbuatan orang tersebut. Itu namanya kausalitas. Yaitu di dalam lingkungan itu tidak mudah membuktikannya. Nah, sehingga kalau misalkan penyebabnya itu kalau di dalam literatur itu sebutnya adalah unidentified polluter atau pelaku yang tidak bisa diidentifikasi. Karena jumlahnya sangat banyak sehingga tidak tahu dia berkontribusinya di mana. Ya. Atau unidentified polluter itu juga mungkin karena ini apa namanya ya, jarak waktu yang lama. Jarak waktu yang lama itu misalkan kejadiannya sekarang itu nggak terasa apa-apa, tapi efek akibatnya itu baru akan terasa 10 tahun kemudian. Kalau kita mau minta ganti rugi, kita harus membuktikan kausalitas, kan susah. Wong perbuatannya sudah 10 tahun yang lalu, pelakunya udah nggak tahu gimana, gitu ya. Tapi nyata, ya korbannya itu sekarang ini contohnya apa? Korban itu demikian teman-teman, ya. Kita berada di kondisi yang mungkin sudah tidak bagus lagi, itu bukan karena perilaku manusia tahun 2 tahun terakhir ini enggak, tapi sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Mungkin pada saat itu nggak kerasa, tapi kerasanya sekarang. Nah, kalau kita sekarang mau meminta ganti rugi pada siapa? Ingat gitu kan. Nah, ternyata tidak mudah ya dalam lingkungan. Satu, adanya unidentified polluter, kedua adanya long tail risk, risiko jangka panjang. Nah, sehingga apa? Terus bagaimana penerapan polluter space principle kalau kayak gitu, Bu? Nah, kemudian ada strateginya, ya. Jangan dicari siapanya, tapi dicari apanya. Apa lagi, Bu? Gitu ya. Contoh misalkan ya, pencemaran udara Jakarta. Kalau kita mencari siapanya nggak ketemu, karena yang melakukan pencemaran di Jakarta itu banyak ya, masyarakatnya sendiri. Siapa tahu yang jadi korban itu juga jadi pelaku gitu kan. Nah, jangan cari siapanya, cari apanya. Ya. Penyebabnya pencemaran di Jakarta itu apa? Karena bedanya transportasi. Ya, transportasinya banyak. Satu orang bawa satu mobil, ya. Padatnya penduduk juga misalkan. Mau pakai transportasi itu transportasi itu semua gitu kan. Dan tentu penuh. Gitu. Nah, berarti apa? Yang dari transportasi yang mencemari lingkungan itu apanya? Apanya? Bahan bakarnya kan, fossil fuel-nya, BBM-nya itu. Ya. Nah, berarti kalau kayak gitu yang kita masalahkan adalah BBM-nya. Jadi setuju dong Bu kalau BBM harganya naik. Kemudian gitu ya. Nah, kalau ini kemudian ada instrumen namanya tax pajak. Ya, jadi sumber-sumber pencemar, bahan-bahan yang mencemari yang kalau digunakan pencemari itu dipajak. Makanya memang dulu kebijakan subsidi BBM itu adalah boleh, mohon maaf ya kalau saya bisa berkata kebijakan yang bodoh. Kenapa? Karena satu, BBM itu dia
sumber energi yang tidak terbarukan akan habis ya. Kemudian dia juga digunakan tidak ramah lingkungan, tapi oleh pemerintah menggunakan bayangkan. Ya. Nah, kalau di negara-negara maju mereka sudah menerapkan teks ya, karbon tax. Karbon tax itu bisa dari bahan yang menyebabkan karbon ya. Mantan karbon itu seperti fossil fuel, BBM itu kemudian dikenakan pajak. Nah, tapi uang dari hasil pajak ini yang kemudian digunakan untuk rehabilitasi. Tuh, teman-teman ya. Jangan kemudian udah harganya udah semakin mahal karena ada pajak, tapi duit pajaknya masuk kas negara digunakan buat yang lain ya sama aja. Sebenarnya itu tidak pay untuk rehabilitasi lingkungan gitu ya. Jadi dikenakan pajaknya masuk ke negara, tapi oleh negara khusus pajak karbon ini kemudian digunakan untuk merehabilitasi lingkungan. Karena kalau kita mau minta kepada siapa yang nggak akan ketemu. Tapi kita ketemu apanya nih? Ya udah apanya aja kemudian kita terapkan instrumen ekonomi seperti pajak lingkungan, pajak karbon. Dan sekarang undang-undang hukum pajak terbaru itu sudah mengatur yang mengenai pajak karbon. Sudah ada kemajuan juga. Nah, begitu teman-teman ya. Mengenai policy principle. Ya kalau long termis itu tadi bagaimana Bu? Yang resikonya jangka panjang. Ya dulu saya SD, saya tuh dari kecilnya di Jogja ya. Masuk ke Kaliurang, di sini itu udah dingin ya. Ya kita bukan soal musim hujan, jadi dingin karena hujan aja ya. Tapi dulu mau panas, mau musim kemarau, mau apalagi musim hujan, itu udah dingin. Gak sanggup kalau nggak pakai jaket. Ya, ternyata zaman kakak saya, karena kakak saya kan tentu dia pasti lahirnya lebih dulu ya. Jangankan di UI Kaliurang gitu ya, di Kentungan, tau ya Kentungan ya, yang perempatan Jakal itu aja udah dingin banget kalau pakai jaket. Itu zaman kakak saya zaman tahun 70-an atau 80-an awal. Ya. Bayangkan nanti kok sekarang berubah ya Bu. Dan sekarang saya ke Kaliurang saja kalau siang hari musim kemarau panas ya. Nah artinya apa? Itu perubahan iklim ya. Dunia semakin panas. Kenapa dunia semakin panas? Itu karena aktivitas manusia jangka panjang yang dulu dilakukan. Akibatnya sekarang kita rasakan. Saya merasakan perbedaan itu. Teman-teman nggak merasakan karena panas di Jogja gitu ya. Jadi saya merasakan. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan dia itu kemudian jangka panjang seperti itu, kita mau minta tanggung jawabnya ke siapa? Nggak ada. Nah, untuk yang seperti ini, solusinya bagaimana? Solusinya adalah bisa menggunakan asuransi lingkungan. Memang di Indonesia kurang berkembang ya, seperti itu. Tapi sebenarnya dalam aturannya sudah menentukan ya adanya asuransi lingkungan, tapi pelaksanaannya memang belum. Oke, ada yang mau ditanyakan dari polluter space principle? Nggak ada. Oke, ini yang kedua terakhir ya, prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat ini sebenarnya saya tidak akan menjelaskan lebih jauh karena ini nanti akan kita bahas pasca UTS dalam perubahan Undang-Undang 32/2009 yang sebagian pasalnya juga melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, perubahan dalam Cipta Kerja dalam konteks lingkungan itu yang paling terdegradasi adalah peran serta masyarakat. Nah, ini buat nanti setelah UTS akan saya jelaskan. Kenapa? Karena prinsip ini mengatakan bahwa setiap kebijakan negara yang ada bersinggungan dengan lingkungan itu harus melibatkan masyarakat. Melibatkan itu bukan kemudian masyarakat diajak untuk mencari kebijakan enggak, tapi paling tidak itu memberikan informasi dan akuntabel, terbuka gitu ya. Paling tidak seperti itu. Tapi kemudian pasca Cipta Kerja itu sangat terdegradasi dari segi pemenuhan informasi, dari segi pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL yang teman-teman itu sangat berubah. Nanti kita akan bicara banyak soal. Yang terakhir itu adalah prinsip tetangga baik dan kerjasama internasional. Senang ya pasti udah selesai. Ini tadi itu yes yang terakhir itu. Kenapa? Ya. Nah, ini jadi ini tidak berlaku secara domestik ya. Jadi karena prinsip-prinsip ini teman-teman ada yang berlaku domestik, tapi ada juga yang berlaku antara Indonesia dengan negara lain. Nah, seperti prinsip nomor 10 ini adalah prinsip yang berlaku antara Indonesia dengan negara lain. Ya, jadi kalau di Indonesia itu
kita punya kedaulatan untuk mengelola wilayah kita, mengelola sumber daya alam kita. Tetapi kalau terjadi sesuatu ya yang itu berpotensi ya berpotensi untuk menimbulkan dampak juga di negara lain, maka Indonesia harus dengan segera ya, memberikan informasi. Ini kita punya pengalaman dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ya. Itu sumbernya di kita, tapi kan tadi kabut asap itu terbawa angin bisa lintas batas. Nah, dalam konteks ini, prinsip tetangga baik dan kerjasama internasional, Indonesia harus memberikan kabar gitu ya, kepada negara tetangga. Oh, di tempat itu lagi ada musibah nih, lagi ada kasus, lagi ada kebakaran hutan dan lahan. Tolong kamu bersiap-siap gitu ya. Pakai apa ya? Himbauan dulu pakai masker ya. Terus apa namanya? Ya lain sebagainya lah. Tapi ya lebih baik lagi tadi, kalau bisa jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sama juga dengan prinsip common but different responsibility ya, tanggung jawab bersama tapi berbeda, itu juga sekali lagi dia berlakunya internasional, bukan domestik ya. Soalnya semester sebelumnya itu banyak mahasiswa yang ketika saya tanya maknanya prinsip tanggung jawab bersama tapi berbeda itu apa dan dalam hal apa prinsip itu diterapkan, kan itu gampang ya. Dan jawabnya malah semua masyarakat Indonesia, lapisan masyarakat manapun harus bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Mau salah itu prinsip itu tidak berlaku domestik ya. Itu berlakunya adalah antara Indonesia dengan negara lain. Konteksnya adalah perubahan iklim kan tadi sudah saya jelas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita akhiri bagaimana? Lalu kunci kalau ditanya di akhir. Oke. Nanti setelah ini ada lagi tentang etika lingkungan, cuma itu teman-teman belajar mandiri saja. Nah, UTS-nya itu dari yang pertama kali ya, dari masalah lingkungan sampai dengan etika lingkungan, termasuk ini ya, prinsip perlindungan lingkungan. Jadi itu yang akan saya ujikan dalam UTS ya, teman-teman harap belajar dan tentu close book ya, tidak ada open book, close book semuanya. Gitu ya.